Hello semuanya, I hope we are doing well. First of all, I would like to say thank you so much for Miss Dr. Audra Giovanni MPS selaku dosen administrasi dan manajemen daerah. Nah, di pertemuan kali ini saya akan menceritakan salah satu mengembangkan bisnis di daerah melalui BUMD. Nah, untuk itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Pendiron Indra Numbi, biasa dipanggil Pendi. Saat ini berkuliah di Universitas Kristen Indonesia dengan jurusan Ilmu Politik. Nah, secara umum kita tahu bahwa fungsi daerah memiliki atau melaksanakan pelayanan publik dan pelayanan pembangunan dengan tujuan utama yaitu untuk mensejahterakan, bahkan dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya sendiri. Nah, untuk itu daerah memiliki kebebasan untuk untuk menjadi patokan bagi daerah-daerahnya mereka sendiri. Nah, jadi saya sendiri sebagai anak daerah, saya ingin mengembangkan bisnis di daerah saya melalui BUMD ini. Salah satunya adalah tanaman kelapa sawit. Nah, seperti kalau kita lihat di sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu belum tentu sama itu belum tentu adil. Nah, kalau di Kerom sendiri, saya rasa dengan adanya tanaman kelapa sawit ini begitu mensejahterakan masyarakat yang ada di Kabupaten Kerom. Nah, dengan adanya tanaman kelapa sawit, masyarakat di Kerom itu tidak dapat membeli minyak goreng lagi karena mereka memproduksikan hasil dari tanaman mereka sendiri, hasil tanaman kelapa sawit ini. Nah, selain itu menjadi patokan bagi daerah-daerah yang lain yang ada di sekitar Kabupaten Kerom. Contohnya misalnya satu di daerah Kabupaten Jayapura, dengan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Biak, Kabupaten Pegunungan Bintang. Nah, bahkan di daerah-daerah yang lain saya belum sebutkan. Nah, jadi untuk itu di daerah Kabupaten Kerom ini dengan adanya tanaman kelapa sawit, pabrik kelapa sawit ini dapat dikonsumsi, dapat diproduksikan dan dapat dieksporkan ke luar negeri maupun di dalam Indonesia. Nah, selain itu juga pemerintah Kabupaten Kerom juga sangat menyetujui dengan adanya pabrik kelapa sawit ini. Pemerintah Kabupaten Kerom juga membangun dengan yang namanya infrastruktur jalan. Nah, infrastruktur jalan dari tahun 2011 hingga di tahun 2011 hingga tahun 2015 itu jalan dari tanaman kelapa sawit menuju ke pabrik kelapa sawit itu jalannya dulunya masih jalan karang, tetapi dengan di tahun 2016 kemarin hingga tahun 2022 ini jalannya sudah begitu bagus, dalam arti sudah aspal semua, bahkan menuju ke perkebunan kelapa sawit semuanya sudah aspal. Nah, ini menjadi salah satu kemajuan dan menjadi salah satu peningkatan ekonomi bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Kerom dengan adanya tanaman kelapa sawit ini. Dan mungkin ini menjadi salah satu bisnis daerah ya. Bisnis daerah bisa diartikan bisnis daerah karena dengan adanya tanaman kelapa sawit ini hasil dari tanaman kelapa sawit ini bisa dieksporkan ke luar daerah, bahkan di luar negeri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Dan selain dari tanaman kelapa sawit, ada namanya pabrik petatas atau pabrik ubi-ubian. Nah, di Kabupaten Kerom ada satu desa yaitu desa Iviavia R11 memiliki salah satu memiliki salah satu pabrik petatas. Nah, selain dari desa yang ada di beberapa desa yang ada di Kabupaten Kerom, hanya desa Iviavia yang memiliki salah satu pabrik kelapa sawit, pabrik petatas. Nah, ini menjadi contoh juga, menjadi patokan bagi daerah-daerah yang lain yang ada di sekitar Kabupaten Kerom. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Dengan hasil tanaman dengan adanya pabrik kelapa sawit ini juga dapat membantu masyarakat yang ada di Kabupaten Kerom dalam hal ini yang menanam ubi-ubian tidak membawa ke pasar lagi karena mereka dapat mengelola tanaman petatas ini menjadi keripik petatas atau keripik singkong gitu. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan dan hasil dari itu mereka bisa mengeksporkan ke daerah-daerah yang lain.
Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Apabila ada kata-kata pengucapan kata yang salah, saya minta maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Burung Irian, burung cendrawasih. Salam sehat.